Hai semuanya, kalau usia kalian sekarang ada di antara 20-40 tahun, ada satu hal yang jujur perlu didengarkan pelan-pelan. Bukan buat menakut-nakuti, tapi supaya hidup nggak cuma lewat begitu saja tanpa sadar kemana arahnya. Jika kamu berumur 20-40, fase hidup ini sering terasa aneh. Di satu sisi, kita sudah cukup dewasa untuk memahami bahwa hidup tidak sesederhana kata motivasi di media sosial, tapi di sisi lain, kita juga belum benar-benar siap menerima kenyataan bahwa waktu berjalan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan. Banyak dari kita bangun setiap hari dengan rutinitas yang sama, mengejar sesuatu yang bahkan kadang tidak jelas ujungnya apa, sambil membawa rasa lelah yang sulit dijelaskan. Usia ini sering disebut masa produktif, masa emas, masa paling menentukan, tapi jarang ada yang jujur bilang bahwa usia ini juga masa paling membingungkan. Kita mulai membandingkan diri dengan teman yang terlihat sudah mapan, sudah menikah, sudah sukses, atau setidaknya terlihat tahu arah hidupnya. Sementara kita sendiri masih sering bertanya, sebenarnya kita ini sedang kemana? Hari demi hari diisi dengan bekerja, belajar, mengurus tanggung jawab, sambil menunda pertanyaan besar tentang makna hidup karena terasa terlalu berat untuk dipikirkan di tengah kesibukan. Padahal, justru di usia inilah pertanyaan itu seharusnya mulai dihadapi, bukan dihindari. Banyak dari kita terjebak dalam ilusi bahwa masih ada banyak waktu, merasa usia 20-an atau 30-an masih panjang, sehingga keputusan bisa ditunda, perubahan bisa nanti saja, dan kebiasaan buruk bisa diperbaiki kapan-kapan. Tanpa sadar, penundaan kecil yang terlihat sepele itu menumpuk menjadi tahun-tahun yang lewat begitu saja. Kita sering berkata pada diri sendiri bahwa besok akan lebih serius, tahun depan akan lebih fokus, atau nanti kalau sudah siap akan mulai berubah. Masalahnya, hidup jarang memberi tanda kapan kata nanti itu benar-benar datang. Waktu tidak menunggu kesiapan kita. Ia berjalan terus, bahkan ketika kita ragu, takut, atau bingung. Banyak orang baru sadar ketika usia sudah mendekati 40. Energi tidak lagi sama, kesempatan tidak lagi seluas dulu, dan penyesalan mulai muncul pelan-pelan. Bukan karena gagal total, tapi karena terlalu lama menunda hidup yang sebenarnya ingin dijalani. Di usia ini juga, kita mulai mengenal rasa lelah yang berbeda. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah mental. Lelah karena harus selalu terlihat kuat, terlihat baik-baik saja, terlihat sukses, atau setidaknya tidak kalah dari orang lain. Media sosial memperparah kondisi ini dengan menampilkan potongan hidup orang lain yang tampak sempurna. Tanpa sadar, kita mengukur nilai diri berdasarkan pencapaian yang terlihat, bukan berdasarkan pertumbuhan yang sebenarnya. Kita lupa bahwa setiap orang punya garis waktu yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan beban hidup yang tidak sama. Namun, meski tahu itu secara logika, hati tetap sering terasa tertinggal. Disinilah pentingnya mulai jujur pada diri sendiri tentang apa yang benar-benar diinginkan, bukan apa yang terlihat keren di mata orang lain. Usia 20-40 juga masa di mana tanggung jawab mulai datang dari berbagai arah. Ada yang harus memikirkan keluarga, ada yang mulai memikul tanggung jawab finansial, ada yang harus mengurus orang tua, pasangan, atau anak. Beban ini sering membuat kita lupa pada diri sendiri. Kita sibuk memenuhi ekspektasi orang lain, sampai tidak sempat bertanya apakah hidup yang dijalani masih sejalan dengan nilai yang kita pegang. Banyak orang sukses secara materi, tapi kosong secara batin, karena sejak awal tidak pernah benar-benar memilih hidupnya sendiri. Mereka hanya mengikuti arus yang dianggap aman, wajar, dan diterima lingkungan. Padahal hidup yang aman belum tentu hidup yang bermakna. Di fase ini juga, kita mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua mimpi masa muda akan tercapai. Ada impian yang harus disesuaikan, ada harapan yang perlu dilepaskan, dan ada kenyataan yang harus diterima. Ini bukan kegagalan, tapi proses pendewasaan. Masalahnya, banyak dari kita menolak proses ini karena takut merasa kalah. Kita sering berpikir bahwa jika mimpi berubah, berarti kita menyerah. Padahal, berubah arah tidak selalu berarti mundur. Kadang itu justru tanda bahwa kita semakin mengenal diri sendiri. Hidup bukan lomba lari lurus dari titik A ke titik B. Hidup lebih mirip perjalanan panjang dengan banyak belokan, jalan buntu,
dan rute alternatif yang tidak pernah kita rencanakan sebelumnya. Usia 20-40 adalah waktu terbaik untuk membangun fondasi, bukan hanya soal karir atau keuangan, tapi juga soal cara berpikir, cara menghadapi masalah, dan cara memperlakukan diri sendiri. Sayangnya, hal-hal ini jarang diajarkan secara formal. Kita lebih sering diajarkan cara mengejar target daripada mengenali diri sendiri. Akibatnya, banyak orang terlihat sibuk, tapi tidak sadar sedang menjauh dari dirinya sendiri. Kita bekerja keras tapi lupa bertanya untuk apa. Kita mengejar validasi, tapi lupa siapa yang sebenarnya ingin kita puaskan. Ketika lelah datang, kita menghibur diri dengan distraksi, bukan refleksi. Scroll tanpa henti, hiburan instan, atau pelarian sementara yang tidak pernah benar-benar menyelesaikan apapun. Di usia ini, penting untuk mulai jujur pada diri sendiri tentang batasan. Kita tidak bisa melakukan semuanya. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa mengejar semua peluang yang terlihat menarik. Memilih satu jalan berarti melepas jalan lain, dan itu wajar. Rasa takut ketinggalan sering membuat kita ragu mengambil keputusan. Kita ingin semua pintu tetap terbuka, padahal hidup menuntut keberanian untuk menutup beberapa pintu demi fokus pada satu arah. Fokus bukan berarti sempit, tapi justru cara untuk memberi energi pada hal yang benar-benar penting. Banyak dari kita juga terlalu keras pada diri sendiri. Kita menganggap diri gagal hanya karena belum sampai di titik tertentu. Padahal, setiap orang punya kecepatan tumbuh yang berbeda. Ada yang cepat di awal lalu melambat, ada yang pelan tapi konsisten, ada yang tersesat dulu baru menemukan jalannya. Tidak ada pola baku yang menjamin kebahagiaan. Yang ada, hanyalah kesadaran apakah kita sedang bergerak sesuai nilai atau hanya sekedar ikut arus. Usia 20-40 adalah waktu terbaik untuk mulai membedakan mana keinginan sendiri dan mana keinginan yang kita adopsi dari lingkungan. Di fase ini juga, kesehatan mulai terasa dampaknya. Kurang tidur, stres berkepanjangan, pola makan berantakan dan kurang bergerak pelan-pelan mulai menagih harga. Tubuh memberi sinyal, tapi sering kita abaikan karena merasa masih kuat. Padahal, menjaga diri bukan tanda lemah, tapi bentuk tanggung jawab. Kita sering lupa bahwa tubuh adalah kendaraan utama untuk menjalani hidup. Tanpa tubuh yang cukup sehat, semua rencana besar hanya jadi wacana. Mulai peduli pada kesehatan bukan berarti hidup jadi membosankan, tapi justru memberi kesempatan untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih utuh. Usia ini juga masa di mana relasi diuji. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua orang bisa ikut tumbuh bersama. Ada pertemanan yang perlahan menjauh, ada hubungan yang berubah bentuk, dan ada orang-orang yang harus dilepaskan demi menjaga kewarasan. Melepaskan bukan berarti membenci. Kadang itu hanya soal menerima bahwa setiap orang punya fase dan jalannya sendiri. Bertahan dalam hubungan yang tidak lagi sehat hanya akan menguras energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermakna. Kita berhak memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan, bukan yang terus-menerus menarik kita ke bawah. Di usia 20-40, kita juga mulai belajar bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa ditunda sampai semua tujuan tercapai. Jika kita terus berkata akan bahagia nanti setelah sukses, setelah mapan, atau setelah masalah selesai, kemungkinan besar kebahagiaan itu tidak pernah datang. Hidup selalu punya masalah baru. Yang bisa diubah adalah cara kita hadir di tengah hidup itu sendiri. Menemukan kepuasan dalam proses, bukan hanya hasil, adalah keterampilan yang perlu dilatih. Bukan berarti berhenti mengejar hal besar, tapi belajar menghargai langkah kecil yang sering luput dari perhatian. Banyak dari kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana terlihat berhasil, sampai lupa merasakan apakah hidup ini benar-benar dijalani. Kita hidup di kepala, bukan di momen. Pikiran melompat ke masa depan yang belum tentu terjadi, atau terjebak di masa lalu yang tidak bisa diubah. Padahal, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Kesadaran ini terdengar klise, tapi sulit dipraktikkan. Usia 20-40 adalah waktu yang tepat untuk mulai melatih kehadiran, menikmati hal-hal sederhana, dan tidak selalu menunggu momen besar untuk merasa hidup. Di fase ini, penting juga untuk mulai mendefinisikan ulang makna sukses. Sukses tidak selalu soal gaji besar, jabatan tinggi, atau pengakuan publik.
Bagi sebagian orang, sukses bisa berarti punya waktu untuk keluarga, punya kedamaian batin, atau bisa tidur nyenyak tanpa rasa cemas berlebihan. Tidak ada definisi tunggal yang berlaku untuk semua orang. Masalahnya, kita sering memaksakan definisi sukses orang lain ke dalam hidup kita sendiri. Akibatnya, ketika target tercapai, rasa puas tetap tidak datang. Bukan karena targetnya salah, tapi karena bukan itu yang sebenarnya kita butuhkan. Usia 20-40 juga masa terbaik untuk membangun disiplin, bukan motivasi. Motivasi datang dan pergi, tapi disiplin adalah yang membuat kita tetap bergerak saat motivasi hilang. Disiplin kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada ledakan semangat sesaat. Kebiasaan sehari-hari, cara kita mengatur waktu, cara kita merespons masalah, semua itu perlahan membentuk arah hidup. Perubahan besar jarang datang dari keputusan dramatis, tapi dari pilihan kecil yang diulang setiap hari. Jika ada satu hal penting yang perlu didengar di usia ini, itu adalah bahwa hidup tidak menunggu kita siap. Ketidaksiapan adalah bagian dari perjalanan. Menunggu terlalu siap seringkali hanya bentuk lain dari ketakutan. Kita tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Yang penting adalah bergerak dengan kesadaran, bukan diam karena ragu. Kesalahan akan terjadi, dan itu wajar. Yang berbahaya bukanlah salah langkah, tapi tidak melangkah sama sekali. Usia 20-40 bukan tentang membuktikan apapun ke dunia, tapi tentang membangun hubungan yang jujur dengan diri sendiri. Tentang berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan meski terlihat menjanjikan. Tentang berani berkata ya pada proses yang mungkin tidak glamor, tapi bermakna. Tentang menerima bahwa hidup tidak selalu linear, dan itu tidak apa-apa. Kita tidak terlambat, kita juga tidak terlalu cepat. Kita sedang berada di waktu kita sendiri. Pada akhirnya fase ini akan berlalu suka atau tidak. Pertanyaannya bukan apakah kita akan menua, tapi bagaimana kita menjalani prosesnya. Apakah kita akan menoleh ke belakang dengan rasa syukur karena pernah berani hidup dengan sadar, atau dengan penyesalan karena terlalu lama menunda? Usia 20-40 adalah undangan untuk bangun, bukan untuk panik, tapi untuk hadir, untuk berhenti hidup otomatis dan mulai memilih dengan sengaja. Karena hidup yang dijalani dengan sadar, meski tidak sempurna, selalu lebih bermakna daripada hidup yang hanya mengikuti arus. Jika kalian sekarang berada di usia ini, dengarkan baik-baik. Tidak ada tekanan untuk sempurna, tapi ada tanggung jawab untuk jujur. Tidak ada tuntutan untuk cepat, tapi ada ajakan untuk tidak berhenti. Hidup tidak meminta kita jadi versi orang lain, tapi versi paling jujur dari diri sendiri. Dan itu, meski tidak selalu mudah, selalu layak diperjuangkan. Di usia 20-40, satu hal yang sering tidak disadari adalah betapa cepat identitas bisa terkikis jika kita tidak menjaganya. Awalnya kita tahu apa yang disukai, apa yang tidak, apa yang penting, dan apa yang bisa ditoleransi. Tapi perlahan, tuntutan hidup membuat semua itu kabur. Kita menyesuaikan diri terlalu sering, mengalah terlalu lama, dan menunda keinginan pribadi demi stabilitas yang belum tentu benar-benar menenangkan. Lama-kelamaan, kita bisa hidup dengan baik di mata orang lain, tapi asing dengan diri sendiri. Kita menjalani hari demi hari tanpa benar-benar merasa hadir. Bangun pagi, menjalankan rutinitas, menyelesaikan kewajiban, lalu tidur dengan kepala penuh tapi hati kosong. Bukan karena hidupnya buruk, tapi karena hidupnya tidak lagi terasa milik sendiri. Di fase ini, keberanian yang paling jarang dimiliki bukan keberanian untuk melawan dunia, tapi keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa kita lelah, jujur bahwa kita bingung, jujur bahwa ada bagian hidup yang tidak berjalan sesuai harapan. Banyak orang menekan kejujuran ini karena takut terlihat lemah, padahal menolak kenyataan hanya akan memperpanjang penderitaan. Usia 20-40 adalah waktu yang tepat untuk berhenti membohongi diri sendiri dengan kalimat "enggak apa-apa" yang diulang terlalu sering. Tidak apa-apa itu seharusnya menjadi bentuk penerimaan, bukan penyangkalan. Di usia ini juga kita sering salah paham soal ketenangan. Kita mengira ketenangan datang ketika masalah hilang, ketika keuangan aman, ketika semua orang menyetujui pilihan kita. Padahal ketenangan seringkali datang dari kemampuan berdamai dengan ketidakpastian. Hidup tidak akan pernah benar-benar rapi, selalu ada celah, resiko, dan kemungkinan gagal.
Mencari hidup tanpa masalah hanya akan membuat kita terus kecewa. Yang bisa dilatih adalah cara merespons masalah tanpa kehilangan diri sendiri. Ketenangan bukan soal hidup yang mulus, tapi hati yang tidak mudah hancur setiap kali hidup berbelok. Usia 20-40 juga masa terbaik untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri, bukan lewat refleksi berlebihan, tapi lewat perhatian sederhana, mendengar tubuh ketika ia meminta istirahat, mendengar pikiran ketika ia butuh jeda, mendengar hati ketika ia memberi sinyal tidak nyaman. Banyak orang terbiasa mengabaikan sinyal ini, sampai akhirnya tubuh dan pikiran memaksa berhenti dengan cara yang lebih keras. Merawat diri bukan bentuk egoisme, tapi investasi jangka panjang. Di fase ini kita juga belajar bahwa tidak semua orang akan mengerti pilihan kita, dan itu tidak masalah. Penjelasan yang terlalu panjang seringkali hanya melelahkan. Hidup yang dijalani dengan sadar tidak selalu mudah dijelaskan, tapi bisa dirasakan dampaknya. Kita tidak hidup untuk memenuhi pemahaman semua orang. Kita hidup untuk bertanggung jawab pada hidup yang dijalani sendiri. Usia 20-40 adalah masa di mana rasa takut sering menyamar sebagai logika. Kita berkata menunda karena realistis, padahal sebenarnya takut. Kita berkata bertahan karena aman, padahal sebenarnya ragu. Tidak semua ketakutan buruk, tapi ketakutan yang tidak disadari bisa mengendalikan hidup. Menyadari rasa takut bukan untuk menghilangkannya, tapi untuk memastikan ia tidak memegang kemudi. Hidup yang sepenuhnya bebas dari takut hampir tidak mungkin, tapi hidup yang sepenuhnya dikendalikan oleh takut adalah pilihan. Di usia ini, kita juga sering lupa bahwa perubahan tidak harus drastis. Banyak orang menunggu momen besar untuk berubah, padahal perubahan kecil yang konsisten jauh lebih berdampak. Satu kebiasaan baik, satu keputusan jujur, satu batasan yang ditegakkan, semua itu terlihat sepele, tapi menentukan arah jangka panjang. Hidup jarang berubah dalam satu malam, tapi ia bisa berubah perlahan tanpa kita sadari. Usia 20-40 juga masa di mana makna mulai lebih penting daripada pencitraan. Kita mulai lelah berpura-pura, lelah mengikuti standar yang tidak pernah benar-benar cocok. Ada keinginan untuk hidup lebih otentik, meski konsekuensinya tidak selalu nyaman. Keinginan ini sering ditekan karena takut kehilangan status, relasi, atau rasa aman. Tapi hidup yang terlalu lama ditekan akan mencari jalan keluar, dan seringkali keluar dalam bentuk kelelahan, kemarahan, atau kekosongan. Di fase ini kita juga belajar bahwa hidup bukan tentang selalu kuat. Ada saatnya rapuh, ada saatnya bingung, dan itu bagian dari menjadi manusia. Menuntut diri untuk selalu tangguh hanya akan menjauhkan kita dari empati, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kekuatan yang sehat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi tahu cara bangkit tanpa kehilangan kemanusiaan. Usia 20-40 adalah undangan untuk hidup dengan lebih sadar, bukan lebih sempurna. Sadar bahwa waktu terbatas, energi tidak selalu sama, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkan, agar kita berhenti hidup otomatis dan mulai memilih dengan sengaja. Jika ada satu pesan yang perlu dipegang di usia ini, itu adalah bahwa hidup tidak perlu terburu-buru, tapi juga tidak boleh diabaikan. Menunda hidup sama berbahayanya dengan memaksakan hidup. Keseimbangan bukan datang dari perhitungan yang sempurna, tapi dari kepekaan terhadap diri sendiri. Kita belajar sambil berjalan, salah sambil tumbuh, dan itu tidak apa-apa. Usia 20-40 bukan garis akhir, tapi fase pembentukan. Apa yang dibangun di sini, baik disadari atau tidak, akan mempengaruhi fase berikutnya. Kebiasaan berpikir, cara menghadapi tekanan, dan nilai yang dipilih sekarang akan menjadi bekal nanti. Tidak ada jaminan hidup akan mudah, tapi ada peluang besar hidup menjadi lebih jujur dan bermakna jika kita berani hadir sepenuhnya. Di fase ini, kita tidak perlu menjadi versi ideal yang dibayangkan dunia. Cukup menjadi versi yang terus belajar, bertanggung jawab, dan tidak lari dari diri sendiri. Hidup yang dijalani dengan kesadaran mungkin tidak selalu terlihat mengesankan, tapi ia memberi rasa utuh yang tidak bisa dibeli atau dipamerkan. Jika kalian sekarang berada di usia 20-40, dengarkan ini baik-baik.
Waktu tidak meminta kita sempurna, tapi meminta kita hadir. Hidup tidak menuntut kita tahu semua jawaban, tapi berani berjalan meski belum yakin. Tidak apa-apa merasa tertinggal, tidak apa-apa merasa bingung, selama kita tidak berhenti mendengarkan diri sendiri. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa jujur kita menjalani perjalanan. Dan usia ini, dengan segala kebingungannya, adalah kesempatan langka untuk membangun hidup yang benar-benar terasa hidup. Jangan sia-siakan dengan terlalu banyak menunda. Jangan habiskan hanya untuk bertahan. Gunakan untuk tumbuh, meski pelan, meski tidak selalu rapi, tapi nyata. Di usia 20-40, satu kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap hidup harus selalu terasa jelas sebelum dijalani dengan serius. Kita menunggu kepastian, menunggu rasa yakin, menunggu tanda bahwa pilihan yang diambil pasti benar. Padahal, hidup jarang memberi kepastian sebelum kita melangkah. Justru kepastian sering muncul setelah kita berani berjalan cukup jauh. Banyak orang berhenti bukan karena jalannya salah, tapi karena mereka menuntut keyakinan penuh sebelum memulai. Akibatnya, hidup terasa mandek sementara waktu terus bergerak tanpa kompromi. Di fase ini, keberanian bukan soal nekat, tapi soal mau bergerak meski masih ragu. Usia ini juga sering mempertemukan kita dengan rasa iri yang halus tapi melelahkan. Bukan iri yang meledak-ledak, tapi iri yang diam, yang muncul setiap kali melihat orang lain terlihat lebih maju. Kita tidak membenci mereka, tapi hati terasa sedikit sesak. Rasa iri ini sering disangkal karena dianggap buruk, padahal ia hanya sinyal. Sinyal bahwa ada keinginan dalam diri yang belum terpenuhi, atau ada nilai yang belum benar-benar diperjuangkan. Mengabaikan rasa iri tidak membuatnya hilang, tapi memahami pesan di baliknya bisa membantu kita lebih jujur tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Di usia 20-40, banyak orang juga mulai menyadari bahwa kerja keras saja tidak cukup jika tidak disertai arah. Sibuk bukan berarti maju, produktif bukan berarti bertumbuh. Kita bisa menghabiskan bertahun-tahun melakukan banyak hal, tapi tetap merasa stagnan karena tidak pernah benar-benar memilih arah hidup. Kesibukan sering menjadi tameng agar kita tidak perlu berhadapan dengan pertanyaan besar tentang makna dan tujuan. Padahal, tanpa arah yang jelas, kerja keras justru bisa menjadi sumber kelelahan yang tidak berujung. Fase ini juga mengajarkan bahwa kegagalan tidak selalu datang dalam bentuk jatuh besar. Kadang kegagalan datang dalam bentuk hidup yang baik-baik saja, tapi terasa kosong. Tidak ada drama, tidak ada krisis besar, tapi juga tidak ada rasa hidup. Ini justru lebih berbahaya karena sulit disadari. Kita bisa bertahan lama dalam kondisi ini, meyakinkan diri bahwa semuanya normal, sampai suatu hari sadar bahwa bertahun-tahun telah lewat tanpa benar-benar dijalani. Di usia 20-40, penting untuk mulai membedakan antara kelelahan yang perlu diistirahatkan dan kebosanan yang perlu dihadapi. Tidak semua rasa tidak nyaman berarti kita harus berhenti. Ada ketidaknyamanan yang muncul karena kita sedang tumbuh, dan ada ketidaknyamanan yang muncul karena kita hidup tidak selaras. Banyak orang salah membaca sinyal ini. Mereka berhenti ketika seharusnya bertahan, atau bertahan ketika seharusnya berubah. Kepekaan terhadap diri sendiri menjadi kunci, bukan sekedar mengikuti saran umum atau standar sosial. Usia ini juga masa di mana kita mulai memahami bahwa hidup tidak adil dan tidak pernah berjanji akan adil. Ada orang yang bekerja keras tapi hasilnya lambat. Ada yang terlihat mudah tapi melaju cepat. Membandingkan hidup berdasarkan keadilan hanya akan melahirkan frustrasi. Yang lebih penting adalah bertanya apakah kita masih bergerak sesuai nilai, bukan apakah hidup memperlakukan kita secara adil. Ketika nilai menjadi kompas, hidup terasa lebih masuk akal meski hasilnya tidak selalu sesuai harapan. Di fase ini, kita juga sering terlalu fokus memperbaiki hidup tanpa pernah benar-benar menikmatinya. Setiap hari terasa seperti persiapan menuju hidup yang sebenarnya. Kita berkata nanti akan tenang, nanti akan bahagia, nanti akan menikmati hidup. Padahal, nanti sering tidak pernah datang. Hidup yang terus ditunda untuk dinikmati lama-lama terasa hampa.
Menikmati hidup bukan berarti berhenti berkembang, tapi memberi ruang untuk merasa cukup di tengah proses. Usia 20-40 juga masa di mana kita mulai belajar bahwa batasan adalah bentuk kedewasaan. Mengatakan tidak pada hal yang menguras energi, tidak selalu tersedia untuk semua orang, dan tidak memaksakan diri demi diterima adalah keterampilan penting. Banyak dari kita dibesarkan dengan anggapan bahwa menjadi baik berarti selalu mengalah. Padahal, tanpa batasan, kebaikan berubah menjadi pengorbanan yang tidak sehat. Di fase ini, kita juga belajar bahwa tidak semua luka harus disembuhkan sekaligus. Ada luka lama yang perlu waktu, ada emosi yang perlu dipahami pelan-pelan. Memaksa diri untuk sembuh cepat justru bisa memperdalam luka. Hidup bukan proyek yang harus selesai tepat waktu. Ia adalah proses panjang yang tidak selalu rapi. Di usia 20-40, kita sering lupa bahwa ketakutan terbesar bukan gagal, tapi menjalani hidup yang tidak kita pilih. Gagal masih memberi pelajaran, tapi hidup yang dijalani karena tekanan sering meninggalkan penyesalan yang sunyi. Penyesalan ini tidak selalu berisik, tapi ia hadir dalam bentuk rasa hampa yang sulit dijelaskan. Kita merasa hidup berjalan, tapi bukan hidup kita. Kesadaran ini biasanya datang terlambat jika tidak dihadapi sejak awal. Usia ini juga masa di mana kita mulai memahami bahwa identitas bukan sesuatu yang statis. Kita berubah, dan itu wajar. Nilai yang dulu penting bisa bergeser, prioritas bisa berubah. Bertahan pada versi lama diri sendiri hanya karena takut dianggap tidak konsisten justru menghambat pertumbuhan. Konsistensi yang sehat adalah setia pada nilai inti, bukan pada citra lama yang sudah tidak relevan. Di fase ini, banyak orang juga mulai menyadari bahwa kesendirian tidak selalu buruk. Ada kesendirian yang menyembuhkan, yang memberi ruang untuk berpikir, dan ada kesendirian yang menyakitkan karena merasa terasing. Membedakan keduanya penting. Menghindari semua bentuk kesendirian hanya akan membuat kita bergantung pada distraksi dan validasi. Belajar nyaman dengan diri sendiri adalah fondasi hubungan yang sehat dengan orang lain. Usia 20-40 juga mengajarkan bahwa hidup tidak selalu butuh jawaban, kadang hanya butuh kehadiran. Tidak semua kebingungan harus segera dipecahkan. Ada fase hidup yang memang harus dijalani sambil bertanya. Memaksa diri untuk selalu tahu arah justru bisa membuat kita kehilangan momen berharga di perjalanan. Di fase ini, kita juga belajar bahwa rasa cukup bukan datang dari memiliki segalanya, tapi dari berhenti merasa kurang. Rasa kurang sering dipelihara oleh perbandingan yang tidak pernah ada ujungnya. Selalu ada orang yang lebih, selalu ada standar baru. Jika kita tidak sadar, hidup akan dihabiskan untuk mengejar bayangan. Jika usia 20-40 terasa berat, itu bukan tanda bahwa kita lemah. Itu tanda bahwa kita sedang berada di fase penting, fase di mana hidup mulai menuntut kejujuran, bukan sekedar semangat. Di fase ini, berpura-pura kuat justru lebih melelahkan daripada mengakui bahwa kita sedang belajar. Usia ini bukan tentang membuktikan nilai diri lewat pencapaian semata, tapi tentang membangun hidup yang bisa kita terima dengan jujur. Hidup yang mungkin tidak sempurna, tidak selalu mengesankan, tapi terasa selaras. Selaras antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita yakini. Jika kalian berada di usia ini, dengarkan baik-baik. Tidak ada kewajiban untuk berlari, tapi ada tanggung jawab untuk tidak tidur terlalu lama dalam hidup sendiri. Tidak ada tuntutan untuk tahu semua jawaban, tapi ada panggilan untuk tidak mengabaikan pertanyaan yang terus muncul. Hidup akan terus bergerak, dengan atau tanpa kesiapan kita. Yang bisa dipilih adalah bagaimana kita hadir di dalamnya. Apakah kita akan hidup dengan sadar atau sekedar terbawa? Usia 20-40 adalah kesempatan besar untuk memilih dengan lebih jujur, meski jalannya tidak selalu terang. Dan jika saat ini hidup terasa biasa saja, itu bukan akhir. Justru itu titik awal untuk mulai mendengarkan, memperhatikan, dan memilih dengan lebih sadar. Karena hidup yang benar-benar dijalani, meski sederhana, selalu lebih berarti daripada hidup yang terlihat hebat, tapi kosong.